Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Garuda TV? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita berada pada pertengahan-pertengahan puasa ini. Seharusnya ringan beban kita karena dosa kita terasa sekali Tuhan Maha Pengampun kan. 15 hari kita melampaui bulan suci Ramadan. Rasanya kok lebih tenang ya. Rasanya puasa tidak lagi melelahkan, tidak lagi memberatkan. Itu karena mungkin menjadi habit kita kan. Awal-awalnya kita memang susah berpuasa kan para pemirsa. Tapi sekarang ini kita berada pada suasana Ramadan yang ke-15. Enteng situ ya. Pekerjaan berat bisa kita lakukan di kantor. Rumah-rumah kita juga bisa beresin. Ya, dan sekaligus juga hitung-hitung sebentar lagi kita akan pulang mudik nih kan. Jadi sudah mulai belanja-belanja untuk apa yang kita akan bawa pulang. Nah sekarang saya minta kepada kita semuanya, jangan dululah terlalu banyak berpikir mudiknya. Manfaatkan pertengahan Ramadan ini untuk mengoleksi koleksi amal saleh, amal kebajikan. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhasabah. Apa yang dimaksud muhasabah Bapak Ibu? Muhasabah itu bahasa kerennya sekarang ini adalah melakukan introspeksi. Introspeksi diri kita itu umur kita sudah berapa? Saya umurnya sekarang 65 para pemirsa. Berarti perjalanan saya itu sudah sekian banyak. Berarti tinggal sedikit lagi mungkin perjalanan hidup saya ke depan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Dan bagi anak muda pun juga jangan, wah kok masih banyak. Malaikat maut itu tidak membedakan usia muda atau usia tua. Kalau sampai waktunya, ya apa boleh buat. Maka itu saya minta kepada siapapun kita, berapapun umurnya, tetaplah melakukan muhasabah. Jangan, saya kan masih muda, jangan muhasabah dulu. No. Banyak sekarang mati muda. Terlalu gampang orang sekarang meninggal nih. Ada gempa bumi, ada kecelakaan lalu lintas, ada pesawat yang jatuh ya kan. Ada banjir, ada longsor. Padahal masih muda tuh. Maka itu jangan pernah lupa untuk melakukan muhasabah berapapun umur kita. Apa yang dilakukan pada saat muhasabah? Muhasabah itu artinya bukan hanya membayangkan dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Renungkan juga kesehatan yang aku miliki selama ini seberapa besar dimanfaatkan oleh orang lain yang lemah. Uang yang aku miliki sekarang ini sudah punya koleksi, punya deposito. Apakah zakatnya sudah bagus atau enggak? Jangan-jangan zakatnya oke tapi sedekahnya enggak. Betapa peliknya kita sebagai seorang muslim kalau hanya mengeluarkan zakat tapi tidak memberikan sedekah. Zakat itu cuma 2,5%. Sedangkan sedekah itu kan lebih dari itu bisa tuh. Zakat itu pun juga ada asnafnya kan. 8 itu kalau sudah selesai 8 itu enggak ada lagi. Nah jadi saya minta muhasabah itu juga kita pikirkan amal-amal apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan bekal nanti kehidupan saya di alam barzah, di kuburan. Dan kehidupan saya nanti di padang mahsyar, dan kehidupan saya nanti di akhirat, apakah surga atau neraka, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Tidak mungkin kita menanam bibit neraka akan panen surga kan. Maka itu perbanyak menanam bibit surga, pasti panennya dengan yang surga. Dan kalau kita sudah menanam bibit surga, jangan lagi merusak tanaman itu dengan cara riya. Apa itu riya? Riya itu kan suka menggembar-gemborkan prestasinya, suka mengiklankan prestasinya. Ya, ibadah yang paling bagus itu para pemirsa adalah menyumbangkan tangan kanannya tapi tangan kirinya nggak tahu. Itu ada hadisnya kan. Maksudnya jangan dipamerkan kebaikan kita kepada orang. Jangan sampai nanti kita bawa ember bocor. Apa itu ember bocor? Malaikat pahala saya dulu mana tuh kan nyumbang ratusan juta tuh masjid. Mana pahalanya? Oh, nggak ada lagi sampai di akhirat Bapak. Kenapa? Bapak bawa ember bocor. Maksudnya apa? Ketika Bapak ya menebarkan kebaikannya kepada orang lain, ketika dipuji orang lehernya naik, itu berkurang pahalanya. Jadi semakin banyak orang yang memuji kita dan kita menikmati pujian itu, maka semakin bocor amal kita. Kalau ingin utuh pahalanya sampai 100% di akhirat, jangan pernah ada orang tahu kebaikannya. Maka itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, amal yang paling baik dilakukan tangan kanan, tapi tangan kiri pun nggak tahu, apalagi keluarga, apalagi orang lain. Ada juga di antara kita kan, para pemirsa, protokol masjid, Pak, umumkan sumbangan saya berapa tuh?
Kan saya sudah tadi sampaikan, Bu. Iya, ketika Bapak sampaikan itu belum banyak orang. Nah, sampaikan lagi dong biar banyak orang tahu. Begitu banyak jamaah datang, Pak X misalnya menyumbang Rp500.000. Wah, pulang hebatnya Anda nyumbang. Oh iya dong. Begitu cara hidup kita kan. Begitu kita dipuji dan menikmati pujian itu, berkurang pahala kita. Maka itu belajarlah untuk ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas, Bapak Ibu? Jadi tidak bergeming ketika dipuji. Kalau kita dipuji orang, ya Allah, salah alamat untuk memuji. Mestinya dipuji itu bukan aku. Bukankah semua prestasi ini dari Engkau, ya Allah? Ya kan? Jangan bangga dengan prestasinya, karena prestasi itu dari Allah. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita dikritik, jangan marah. Ya Allah, kalau kita dikritik ini, apa yang kita harus lakukan? Ya Allah, kalau kritikannya itu benar, ampuni aku, berarti aku yang salah kan? Tapi kalau kritikannya itu tidak benar, ampuni dia, enak kan? Tidak ada dendam yang bermalam, enak tidur, enak makan. Itulah pribadi muslim. Maka itu belajarlah untuk ikhlas. Jangan suka memamerkan prestasinya di depan orang lain, sebab nanti itu akan bawa ember bocor ke akhirat. Utuhkanlah pahalanya di dunia dengan cara tidak melakukan riya, mendemonstrasikan kehebatannya di depan orang, dipuji bukan main dia. Nah, itu tidak bisa dapat apa-apa lagi di akhirat. Tapi insya Allah kalau kita merahasiakan prestasi kita akan dapat banyak. Tapi itu godaannya berat. Biasanya kan kalau kita menyumbang banyak pakai kartu nama tuh. Tapi kalau recehan gak ada kartu namanya kan. Jadi jangan-jangan uang recehan lebih banyak masuk surga daripada uang gedean. Apalagi, wah Pak, 1 miliar dulu saya bantu masjid itu. Ya Pak, tujuannya kan dulu untuk terpilih di pilkadanya tuh. Jadi bukan karena Allah. Jadi uang recehan di mata Allah kalau itu dilakukan dengan ikhlas, pahalanya banyak. Uang gede tapi tidak ikhlas, recehan di mata Tuhan. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya dalam muhasabah ini. Selamat menunaikan ibadah-ibadah Ramadannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.